Sebagian menilai bahwa relawan ini dibayar begitu kan, ada uangnya. Bahkan sebagian lagi menilai bahwa ini adalah sebuah proyek gitu. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tuduhan-tuduhan itu, Pak Tarmizi Kang Epul? Saya secara pribadi Jabar Manis, Jawa Barat bersama Anies Presiden, sepeser pun kita tidak dapat uang dari Anies Baswedan. Dan kita bertekad tidak mau minta uang dari Anies Baswedan. Ya, ambil contoh, kemarin kita deklarasi Bekasi Raya Manis, Bekasi Raya bersama Anies Presiden. Itu adalah iuran daripada semua pengurus dan anggota simpatisan pendukung Anies Baswedan. Itu murni dari bawah, dari pengumpulan masanya, dari istilahnya itu amunisinya. Karena kenapa? Karena mereka ingin perubahan, berkorban jiwa, gitu ya, harta bilang dulu ya. Untuk apa? Untuk memenangkan Anies Presiden. Itu. Jadi murni ini. Artinya kita berjuang murni, jangan mengharapkan dapat uang dari situ. Justru kita berkorban, mengeluarkan uang gitu untuk pemenangan Anies Baswedan. Jadi semua deklarasi Jabar Manis itu semuanya itu adalah dari istilahnya patungan, gitu ya. Patungan kita semua. Dan kita tidak mencari kemana-mana uang. Kita semualah kumpul-kumpul gitu. Yang pendukung Anies, yang bersimpati sama Anies, yang mengharapkan Indonesia berubah menjadi lebih baik bersama orang baik. Mantap. Itu sudah sampai berapa relawan sekarang, Pak Tarmizi? Kita sudah tersebar di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Alhamdulillah. Ini sudah deklarasi di Bogor sudah, di Bekasi sudah. Dan kita dalam persiapan untuk deklarasi di Depok, di Ciamis, insya Allah, dan di Pangandaran. Nah, kita berharap Jawa Barat ini akan pertebal kemenangan. Kalau kita berdasarkan peta 2019, Jawa Barat ini 02 itu, Prabowo itu 59%. Kita ingin 01 tambah 02 sama dengan 03. Pendukung Jokowi ditambah pendukung Prabowo sama dengan pendukung Anies Baswedan. Jangan 1 tambah 1 sama dengan 1. Ini 01 tambah 02 sama dengan 03. Ini yang jadi unik juga kabarnya, karena walaupun pernah disampaikan sama Kang Epul ya, komandan ini dideklarasikan di tengah-tengah pasar ya Kang Epul. Mungkin bisa diulangi lagi Kang Epul. Ya, dan menarik juga, kurang lebih sama persis. Jadi pada awalnya kan di channel saya itu saya menyuarakan isi hati saya secara subjektif saja, pribadi saya terhadap sosok Anies Baswedan. Nah, berseiring berjalannya waktu ternyata para subscriber, sahabat saya mendorong itu, Bang, bikin dong relawan ini segala macam. Dan itu terus menerus berbulan-bulan. Akhirnya kemudian kita coba rapatkan di Bandung dan kita ajak diskusi teman-teman dari berbagai provinsi di Indonesia, dan akhirnya kita bersepakat untuk membuat komandan. Dan kita ketika akan deklarasi pun itu kita bilang aja kita akan deklarasi tanggal sekian di tengah-tengah pasar Cihapit. Kita nggak buka donasi, nggak ngapa-ngapain Kang. Nah, tapi luar biasa. Kemudian ide dari teman-teman itu, ayo dong, saya pengen nyumbang nih, katanya. Saya nggak bisa datang kayaknya karena saya dari Jawa Tengah, saya dari Kalimantan, dari Sulawesi. Saya pengen nyumbang aja. Wah, gimana nih? Ya udah deh, buka nomor rekening aja deh gitu. Akhirnya uang masuk berlebih, bahkan kita bisa menyantuni masjid terdekat di sana, marbotnya kita bisa sumbang dengan beberapa buku dan uang. Dan ya itu, akhirnya kita juga memilih untuk mendeklarasikan di tengah-tengah pasar karena disitulah rakyat jelata berada. Kita ingin didengar oleh orang-orang yang ada di Jakarta, yang ada di luar sana, bahwa ini suara dari rakyat gitu. Bukan dari para pengusaha yang banyak uang, bukan dari para pejabat yang punya kekuasaan, tapi dari rakyat yang jelata saja. Maka kita putuskan ada di tengah-tengah pasar. Tapi ketika bicara soal kegiatan atau aktivitas relawan untuk Anies Baswedan ini, tentu akan memakan banyak waktu, pikiran, tenaga, dan juga biaya ya. Bagaimana lalu pertanyaannya? Karena kan Jawa Barat sangat luas ya kan, belum lagi masuk ke desa-desa. Terus apa yang dilakukan untuk mencapai ke titik-titik di desa-desa itu, Pak Anies, Kang Epul? Barangkali Pak Tarmizi. Baik, Pak Tarmizi maksudnya. Jadi strategi kita kalau untuk di Jawa Barat sekarang istilahnya kita rangkul dulu yang 02.
Mantapkan dulu 02, sudah aman 02, rencana kita akan merangkul 01. Kita akan rangkul Indramayu, Cirebon, Majalengka, Subang, Pangandaran. Oh, sudah ada pemetaannya gitu Sudah ada ya, Pak pemetaan. Tarmizi ya? Jadi ya kita pelihara dulu yang suara-suara kemarin yang 02 itu, kita rebut semua itu untuk Anies Baswedan. Nanti ditambah dengan suara pendukung dari 01, jadilah nanti Jawa Barat Anies Baswedan unggul insya Allah 75%. Target itu. Minimal itu, kan kita ingin menang. Iya. Biar nggak mudah dicurangi ya. Betul, biar nggak mudah dicurangi. Nah, itu bicara soal biar tidak mudah dicurangi ya kan. Kita sempat ngobrol-ngobrol sama Kang Aindra kalau tidak salah. Jadi istilahnya begini, Anies Baswedan insya Allah presiden 2024 Amin. terpilih ya kan, tetapi hanya satu yang bisa mengalahkan, hanya kecurangan. Bagaimana ini ketika kita bicara soal kecurangan? Apa yang harus diperhatikan ini, Kang Epul, Pak Tarmizi? Saya lagi. Nggak. Baik, jadi kita memang sudah ada agenda bagaimana caranya mengawal pemilu jujur dan adil. Mungkin nanti kita sedang berpikir untuk membuat aplikasi kawal pemilu. Nah, aplikasi kawal pemilu inilah yang nanti semua POM C1 semua sudah direkap, dilapor. Jadi kalau ada kecurangan kita punya bukti-bukti yang kuat. Jadi semua saksi-saksi itu sudah tersebar dan kita mulai dari sekarang. Jadi kita kerja paralel. Satu, penggalangan massa, yang kedua adalah bagaimana caranya kita mengawal pemilu jujur dan adil Anies Baswedan Presiden 2024. Kenapa saya tanyakan itu, sahabat? Karena belum lama ini ada diberitakan Gus Muhaimin mengundang Calon komisioner KPU. Calon komisioner KPU dan juga Bawaslu. Betul. Yang seharusnya lembaga tersebut adalah lembaga independen. Di mana ketika ada partai politik mengundang, kecuali DPR ya, ini partai politik atau tokoh yang mengundang harusnya tegas dong, enggak gitu loh. Ini bisa memunculkan berbagai persepsi yang macam-macam tentu saja dari publik. Kenapa itu saya tanyakan seperti itu, Kang Ipul? Jadi kan bahaya juga ini, Kang Ipul ya. Kok mau gitu KPU, Bawaslu ya kan diundang oleh Gus Muhaimin, gitu loh. Yang kita notabene kita tahu bahwa Gus Muhaimin paling gencar juga tuh menyuarakan penundaan pemilu, ya kan, presiden 3 periode gitu loh. Ya harus dijaga juga gitu, Kang Ipul ya. Dia gimana itu kabarnya, gimana, saya belum dapat informasi. Jadi Gus Muhaimin itu mengundang tadi calon komisioner KPU dan juga Bawaslu gitu loh. Nah, ini ngapain dia? Belum dilantik. Ada apa? Gitu loh. Di beritanya belum disebutkan itu kegiatannya apa, mereka bertemu membahas Belum, apa? hanya diundang saja. Ini akhirnya kan ketahuan oleh media gitu loh, bahwa ini ada pertanyaan besar. Gitu. Diundangnya sembunyi-sembunyi. Kalau diundang tidak sembunyi-sembunyi, artinya kan media akhirnya menjadi tahu gitu loh. Tetapi yang menjadi pertanyaan ada apa, gitu loh. Dan karena kan publik tahu gempuran wacana penundaan pemilu, ya kan, presiden 3 periode, terus kemudian ini mengundang. Ya mengundang silaturahim itu kan diajarkan ya di Islam ya, untuk memperpanjang usia katanya, untuk menambah rezeki gitu. Kalau dalam setting yang biasa, yang normal. Tapi kalau settingnya seorang Gus Muhaimin yang kita lihat ambisinya begitu besar untuk menjadi seorang presiden, tentu harus kita kedepankan antisipasi kan. Jangan sampai tanda-tanda awal kecurangan pemilu sudah muncul dari 2 tahun sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bila sahabat semua tertarik untuk menonton video-video seperti ini, sahabat bisa memberikan dukungannya kepada kami dengan membeli merchandise yang ada di bawah ini. Kita siapkan berbagai desain t-shirt yang cocok untuk sahabat semua. Namun apabila sahabat semua ada yang menginginkan desain yang lain, tentu kami pun bisa mengakomodirnya. Silakan hubungi di nomor yang ada di bawah ini.